Tapi saya sungguh ingin menyampaikan pandangan saya di dalam diskusi yang menurut saya menarik ini. Pertama karena selama ini saya termasuk yang sering mengawal penyelenggaraan FFI dan sering menyatakan bahwa FFI arahnya semakin merosot dan mengakibatkan marwah dari FFI maupun Piala Citra sebagai simbolnya menjadi kehilangan marwah. Quo vadis adalah istilah yang harfiahnya kira-kira adalah kemana engkau pergi. Ini kan dari bahasa Latin ketika di kalangan Kristiani dikaitkan dengan ketika Yesus ditanya akan kemana ketika dia akan disalib, yang kemudian menjawab bahwa saya akan disalib lagi di Roma. Jadi akan kemana festival film Indonesia ini? Hari ini Kamis 14 Desember 2023, saya mendapat undangan untuk sebuah diskusi bertema Quo Vadis Festival Film Indonesia FFI yang berlangsung Selasa 19 Desember 2023. Di situ dicantumkan narasumbernya adalah Reza Rahadian, aktor, Lola Amaria, sineas dan aktris. Kemudian ada Gunawan Pagaru, Ketua Badan Perfilman Indonesia, dan Firman Bintang, seorang produser yang lama menjabat sebagai Ketua BPFI dan pernah menjadi panitia penyelenggara FFI. Saya tertarik pada tema ini dan juga menurut saya bidang saya untuk bisa menyampaikan pandangan. Tetapi pada Selasa 19 Desember 2023 itu kebetulan saya terlanjur menerima sebuah pekerjaan syuting dan sudah prepare nyewa alat segala sehingga saya tidak bisa. Tapi saya sungguh ingin menyampaikan pandangan saya di dalam diskusi yang menurut saya menarik ini. Pertama karena selama ini saya termasuk yang sering mengawal penyelenggaraan FFI dan sering menyatakan bahwa FFI arahnya semakin merosot dan mengakibatkan marwah dari FFI maupun Piala Citra sebagai simbolnya menjadi kehilangan marwah. Quo vadis adalah istilah yang harfiahnya kira-kira adalah kemana engkau pergi. Ini kan dari bahasa Latin ketika di kalangan Kristiani dikaitkan dengan ketika Yesus ditanya akan kemana ketika dia akan disalib, yang kemudian menjawab bahwa saya akan disalib lagi di Roma. Jadi akan kemana festival film Indonesia ini? Nah, hari ini sesungguhnya kalau kita merawat ingatan dan menghargai perjuangan atau bahkan menghargai semacam konstitusi dari FFI itu sendiri, pembicaraan kita tentulah bukan lagi pada kemana yang seakan-akan kita bingung atau belum tahu dasarnya apa diselenggarakan FFI itu. Sering saya mengatakan bahwa dari awal FFI itu diselenggarakan sebagai semangat untuk satu terutama adalah mengukur capaian raihan dari prestasi artistik film Indonesia. Orang sering mengatakan untuk menjadi barometer prestasi film Indonesia. Slamet Raharjo dulu pernah mengatakan sebagai batu timbang kualitas film Indonesia yang sempat
membuat Nini El Karim tertawa, apa sih batu timbang, sudah benar barometer gitu ya. Tapi intinya adalah FFI ini memang didesain dari awal untuk bagaimana kita mengukur capaian artistik film Indonesia, sehingga kemudian film itu punya cita-cita diikutkan di forum internasional. Jadi di awal FFI dibentuk itu, maka Usmar Ismail mengandaikan film pemenangnya akan dibawa ke Festival Film Asia di Tokyo waktu itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana FFI itu menjadi perayaan, ya, perayaan orang film, festif, ya, di mana masyarakat film bersilaturahmi, tetapi juga silaturahmi itu diisi dengan pemikiran-pemikiran. Maka masyarakat film berkumpul di dalam suasana riang gembira dan sambil berpikir. Maka ada yang namanya dulu-dulu itu adalah musyawarah masyarakat film. Nah, dari musyawarah film yang melibatkan banyak stakeholder, ya, itulah muncul pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan, ide-ide, gagasan, dan usulan-usulan kebijakan yang memang pada akhirnya diakomodir oleh pemerintah sebagai sebuah semangat kolaborasi. Jadi gagasan-gagasan penyelenggaraan perfilman, kebijakan, termasuk undang-undang, peraturan, dan sebagainya itu ada di dalam musyawarah masyarakat perfilman yang penyelenggaraannya selalu menyertai FFI. Selain tentu saja festival yang sifatnya adalah silaturahmi tadi, maka biasanya berlangsung berhari-hari itu. Nah, yang ketiga, FFI itu didesain untuk ajang apresiasi dan promosi film Indonesia. Ini tentu lebih untuk kepentingan industrinya. Ya, sehingga FFI itu selalu disertai dulu dengan misalnya ada ajang-ajang apresiasi dalam masa tertentu dinamakan kampanye film. Selain itu juga ada forum film pendek, lalu ada pasar film, pasar sinema, bahkan ada lomba akting, lomba mirip bintang, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketiga hal itu kemudian dirumuskan formatnya. Jadi formatnya sudah ketemu untuk 3 hal utama arah dan tujuan dari penyelenggaraan FFI itu. Misalnya tentang kompetisi untuk capaian puncak artistik film tadi, ya. Kompetisi ini ujungnya adalah bagaimana mendapatkan masyarakat, baik masyarakat film, masyarakat umum, bahkan masyarakat dunia untuk percaya bahwa inilah film Indonesia terbaik. Jadi poinnya adalah kepercayaan. Maka dibentuklah penilai yang diasumsikan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, ini dirumuskan melalui yang namanya pedoman penjurian, ya, termasuk bagaimana memilih juri itu ditentukan pedoman. Pedoman ini yang membuat adalah masyarakat film tadi yang kemudian dilaksanakan oleh panitia, dan disitulah kemudian baik kategori, kriteria, dan sebagainya mengikuti pedoman itu. Sehingga muncul komposisi juri 9 atau 11 dan sebagainya. Di luar itu ada lagi namanya komite seleksi, karena jumlah film banyak, maka kalau dewan juri yang 9 atau 11 tadi terlalu berat untuk menilai film keseluruhan, maka ada komite seleksi, jadi seleksi awal yang memilih hanya film-film in toto, film-film pilihan, ya, yang film-film pilihan inilah yang kemudian dinilai oleh juri. Nah, itu semua berangkat dari sebuah pedoman. Jadi komite seleksi punya pedoman, dewan juri punya pedoman, sistem penjurian punya pedoman, kriteria juri ada pedomannya. Nah, itu dilaksanakan sesuai dengan pedoman itu semua, dan pedoman ini yang membuat adalah masyarakat film yang tadi terkolaborasi dengan pemerintah sebagai fasilitator atau pendukung.
Bahkan sebenarnya sebelum tahun 81 itu sepenuhnya adalah kegiatan dari masyarakat film. Nah, semuanya itu terformat. Begitupun tata laksana penyelenggaraan atau pelaksanaan perfilman. Maka tadi sebagai ajang apresiasi dan promosi, sebagai festif dan sebagainya, maka disusun pedoman pelaksanaan itu sedemikian rupa sehingga terbagi itu antara acara utama atau kegiatan utama yang meliputi tadi kompetisi, pengumuman nominasi, lalu kemudian penganugerahan Piala Citra dan sebagainya. Lalu kemudian ada namanya acara-acara pendukung, itulah yang tadi apresiasi, kampanye film, pekan film ini itu dan sebagainya, termasuk ada malam bintang, malam pertemuan dan sebagainya acaranya, termasuk pawai, artis, kadang-kadang ada bakti sosial, berziarah ke makam ini dan sebagainya. Nah, format FFI yang seperti itu memang kemudian dilaksanakan pasang surut karena tergantung pada pembiayaan. Dan ini semua di-SK-kan ya menjadi surat keputusan yang kemudian disahkan oleh otoritas perfilman waktu itu, Departemen Penerangan. Kenapa pemerintah? Karena memang pemerintah terpanggil atau bertanggung jawab untuk menjadi fasilitator atau menjadi sponsor atau memang ikut menjadi bagian dari penyelenggaraan kegiatan perfilman semacam ini. Nah, kalau saja penyelenggaraan FFI itu pada khitah itu, pada arah tujuan yang dirumuskan di situ, maka saya kira arah dan tujuan FFI sangat jelas. Dan tentu saja dari format yang dulu para perintis FFI itu sudah menyusun sedemikian rupa, yang mereka adalah keluarga besar masyarakat film, dari waktu ke waktu tentu bertransformasi pada perkembangan zaman. Makanya misalnya kriteria unsur-unsur apa saja yang dinilai dan kemudian mendapat penghargaan, komposisi misalnya pemenang-pemenang FFI, termasuk hadiah insentif, Piala Citra, apa dan sebagainya, itu bisa saja berkembang, berubah, tetapi tidak melenceng dari arah dan tujuan yang menjadi kemana arah FFI ini. Nah, itu saya kira yang menjadi kalau kita bertanya Qofadis FFI atau arah kemana FFI ini, arahnya sangat jelas dan menurut saya masih relevan karena sebagaimana juga misalnya kita bernegara, arahnya kan jelas itu sudah terformat bahwa kita menjadi NKRI, dasarnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 kan gitu ya, dan itu memang perlu bertransformasi pada perkembangan zaman, tetapi jangan sampai kita nyasar salah arah, maka harus patuh pada yang namanya konstitusi itu. Nah, yang tujuannya tentu terurai lebih panjang lagi. Begitupun juga FFI boleh bertransformasi, berubah atau berkembang sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan zaman. Kalau dulu misalnya persyaratannya seluloid, sekarang digital, itu nggak terhindarkan, tetapi mestinya tidak berubah dari arah dan tujuan ketika awal ini FFI diselenggarakan sebagai sebuah konstitusi dari FFI itu. Nah, ini yang menjadi porak-poranda dimulai tahun 2014. Ya, jadi ketika itu FFI ditangani oleh Badan Perfilman Indonesia yang kemudian terjadi perubahan radikal, terutama pada sistem penjurian, ya, pada sistem penjurian yang dirubah menjadi semi suara atas nama demokrasi, barangkali menjadi suara terbanyak lewat semacam itu ya penilaian orang banyak, lalu kemudian rekapitulasi oleh
lembaga akuntan atau lembaga yang biasa merekapitulasi hal-hal begitu, namanya Deloitte atau apa waktu itu, berdasarkan nilai-nilai. Lalu kemudian terjadi kelonggaran dalam menilai film, tidak harus berkumpul di satu tempat pertunjukan atau bioskop, tidak harus melalui perdebatan, diskusi-diskusi dan sebagainya, tetapi cukup nonton VCD di rumah lalu mereka rapat dan sebagainya. Nah, ini dampak dari sebuah perubahan ya, yang kemudian melahirkan krisis makin lama kepercayaan pada hasil daripada FFI itu yang sering saya katakan kemudian akibatnya juga Piala Citra sebagai simbol FFI menjadi marwah turunnya. Itu dari segi kompetisi, sehingga pemenang FFI tidak memiliki pengaruh apa-apa. Bahkan belakangan juga sebagai film yang dianggap capaian terbaik di Indonesia ini tidak serta-merta bisa dibanggakan atau bisa direkomendasi untuk ikut di ajang festival Oscar misalnya, atau festival mana yang di Asia misalnya, tetapi masing-masing berjalan sendiri, ada panitia Oscar untuk Indonesia dan sebagainya. Ini karena tiadanya kepercayaan pada hasil dari FFI itu dari segi kompetisinya. Dari segi penyelenggaraannya juga makin lama makin berorientasi pada penyelenggaraan hiburan gitu ya, yang mementingkan yang penting siaran langsung di televisi, lalu terjadi pesta, glamor dan sebagainya. Tidak lagi tadi satu ajang silaturahmi dan tempat berdiskusi, membuka pikiran, pandangan masyarakat film dari berbagai kepentingan stakeholder, yang kemudian hasil dari musyawarah itu menjadi rumusan kebijakan-kebijakan termasuk mengevaluasi FFI dan sebagainya. Makanya kalau dulu ada evaluasi juri ya, juri mempertanggungjawabkan hasilnya di publik dan sebagainya. Dulu banyak disampaikan oleh Rosian Anwar. Nah, tetapi itu semua berubah, bahkan persyaratan-persyaratan atau kriteria-kriteria untuk menjadi juri sekarang juga seakan-akan yang tahu untuk menilai film bagus itu ya pembuat film. Maka saya dengar-dengar misalnya juri awal itu persyaratannya harus pernah mendapat nominasi 2 kali di dalam ajang festival dan sebagainya. Jadi akibatnya FFI ini menjadi narsistik ya, menjadi orang film menilai dirinya sendiri, menganggap ini terbaik, ini tidak terbaik, lalu itu disodorkan kepada masyarakat. Nah, ya masyarakat belum tentu percaya pada itu karena berbeda. Ini kan soal perspektif. Jadi justru FFI itu semula menjadi ajang evaluasi bagi masyarakat film atau bahkan pembuat film untuk ini loh, masyarakat menilai yang terbaik ternyata begini dan sebagainya. Nah, itu pun selalu FFI tidak mengklaim sebagai satu-satunya, maka waktu itu ada versi pilihan majalah Tempo, versi ini, bahkan sebelumnya ada best aktor, best aktris dan sebagainya. Jadi itu, tapi meskipun ada banyak festival menyertai FFI, tetapi FFI tetap dipercaya sebagai yang saya kemukakan tadi. Nah, tadi tahun 14 itu berubah dan makin kesini makin berubah, bahkan ketika kemudian yang dibanggakan adalah karena presiden ikut pidato, ikut hadirin untuk pertama kali, itu gak ada urusannya sebenarnya dengan mau dibawa kemana FFI ini. Nah, begitupun juga tadi acara apresiasi dan promosi. Nah, ini menjadi terabaikan jika pada tahun-tahun sebelum 14 itu bagaimana panitia menyelenggarakan roadshow di 11 kota, yang di roadshow itu benar-benar roadshow untuk kepentingan apresiasi dan promosi. Ada pameran posternya, ada pemutaran film, ada tadi kampanye diskusi film, termasuk jumpa artis, nobar dan sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk promosi, banner-banner dipasang dan sebagainya. Itu masih berlangsung pada tahun 13 yang di Semarang. Tapi semakin kesini semakin hal-hal begitu terabaikan. Dan ini tidak bisa dikatakan zaman berubah, bahwa bertransformasi untuk kebutuhan zaman yang sekarang itu iya, tetapi meniadakan dari konstitusi atau arah dan tujuan dasar dari penyelenggaraan FFI, nah itulah yang menjadi tidak tepat menurut saya. Nah, begitupun juga
kemudian semangat dari tadi masyarakat film dalam arti FFI menjadi semacam rumah pesta bersama. Nah ini juga menjadi terasa kurang untuk bagaimana kita mengarahkan kemana FFI ini berjalan untuk bisa mencapai 3 hal tadi, yaitu capaian prestasi artistik film Indonesia atau barometer, capaian industri melalui gerakan apresiasi dan promosi, capaian pemikiran melalui masukan kebijakan ataupun wacana-wacana melalui musyawarah masyarakat film. Nah ini ketiga-tiganya nggak ada yang meyakinkan kita dalam beberapa tahun penyelenggaraan FFI terakhir ini. Itu dasarnya kenapa saya misalnya sering mengkritik penyelenggaraan FFI. Lalu kemarin ada semacam surat edaran yang kira-kira sepertinya ingin mengajak masyarakat film stakeholder, terutama yang berada di bawah naungan BPI, untuk mengusulkan siapa yang menjadi ketua komite FFI. Ya, jadi sekarang kan pola penyelenggaraannya dilakukan oleh komite FFI yang bekerja untuk masa 3 tahun setiap satu periodenya. Nah, sebenarnya sistem, jadi FFI itu dulu diselenggarakan oleh panitia pelaksana ya, di bawah panitia penyelenggara, kemudian ketika di daerah ada lagi panitia pelaksana daerah dan sebagainya, itu bekerja setahun. Suatu ketika pernah dilakukan namanya panitia tetap bekerja 5 tahun. Lalu model komite FFI ini sebenarnya pernah diselenggarakan juga pada tahun 2006, 2007, sebenarnya harusnya sampai 2008. Tetapi justru karena makin berantakan, makin banyak kontroversi, ada juri dipecat, ada ini, ada itu dan sebagainya, ada film sesuatu yang diharapkan masyarakat ikut bicara malah tersingkir di babak seleksi dan sebagainya, sehingga dibubarkan komite FFI ini, sehingga tahun 2008 itu kembali menjadi panitia pelaksana di bawah panitia penyelenggara, waktu itu masih Badan Perfilman Indonesia, dan di bawah fasilitasi oleh negara. Dan itu relatif yang kemudian FFI setelah ada masalah sekilas itu balik lagi meraih kepercayaan masyarakat. Dan tadi saya bilang kemudian tahun 2014 inilah yang menjadi semacam penguatan atau semacam balas dendam dari dikotomi sebelumnya tentang Orde Baru, Orde Reformasi, tentang sinias muda, sinias tua, tentang sinias aktif, sinias pasif, tentang status quo, tentang ini adalah gerakan terstruktur dari sinias generasi baru dan seterusnya. Jadi semangat dendam itu yang sesungguhnya juga nggak ada alasan untuk itu, karena pada akhirnya itu juga mendapat dukungan dari masyarakat film. Tetapi kemudian FFI terselenggara menjadi rebutan dari atau jatah dari kesempatan menyelenggarakan sebuah proyek, kira-kira begitulah. Sehingga pemikiran tentang FFI, Vadis arah kemana FFI ini menjadi tidak sangat serius dibicarakan. Kemarin ada edaran untuk menjadi ketua komite FFI. Nah ini juga sama, edaran ini sebenarnya seakan-akan memang demokratis, mendengar aspirasi masyarakat film, tetapi di dalam edaran itu klausul bahwa siapapun yang nanti ditunjuk, dan ini akan ditunjuk meskipun tadi masyarakat film bisa mengusulkan, akan ditunjuk, siapapun yang akan ditunjuk itu dia harus patuh pada tata laksana penyelenggaraan FFI yang dibuat oleh komite sebelumnya. Nah ini kan sebenarnya lebih memperlihatkan semangat bagi-bagi jatah saja, bagi-bagi giliran saja, tetapi tidak lagi perlu mengevaluasi Vadis FFI, arah kemana FFI, karena kalau komite FFI yang baru ini harus sepenuhnya tunduk pada aturan tata laksana, bahkan termasuk format sistem yang dibikin tahun-tahun kemarin oleh komite FFI yang disetujui oleh pemerintah dan sebagainya,
Nah, itu nggak akan merubah apa-apa, tidak akan merubah dari FFI yang tadi saya bilang kehilangan pamor, kehilangan marwah dan sebagainya, itu akan mengarah ke arah yang lebih baik dalam arti sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi penyelenggaraan FFI dari tahun ke tahun di waktu itu yang dirintis oleh orang-orang seperti Osmar Ismail, oleh Jamaluddin Malik dan sebagainya yang notabene adalah kita sebut tokoh-tokoh perfilman Indonesia. Jadi kalau mau bicara Quo Vadis FFI, arah kemana FFI, kembali saja kepada pemahaman, pengertian, arah dan tujuan diselenggarakan FFI, yang di situ adalah menjadi bagian dari arah dan tujuan dari penyelenggaraan perfilman nasional. Di situ termaktub berbagai hal tadi, baik untuk kepentingan film Indonesia perlu menjadi tuan rumah yang dicintai oleh warganya, dan film Indonesia menjadi bermartabat atau memesona di negara lain, karena dulu juga hasil FF itu diproyeksikan untuk dikirim ke festival film internasional Asia khususnya, dan kemudian menjadi ajang dari silaturahmi dan pemikiran masyarakat film secara luas, secara demokratis, dan disitulah pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan dihimpun untuk menjadi dasar dari kebijakan penyelenggaraan filman yang otoritasnya ada di pemerintah. Dan yang ketiga adalah kembalikan saja FFI itu menjadi ajang dari apresiasi dan promosi, bagaimana masyarakat terlibat, merasa senang, tanpa juga adanya dipromosikan untuk mencintai film Indonesia. Maka dulu-dulu ada itu dalam FFI itu di sini ada penganugerahan Piala Citra, di luar sana ada pertunjukan musik band. Tadi saya bilang sampai ada namanya lomba mirip bintang, lomba acting, lomba kritik film, lomba apa segala macam kampanye film, termasuk karena sekarang misalnya musim film pakai handphone, musim blog-blog YouTube dan sebagainya. Kalau dulu kan pekan film pendek, pasar sinema, film alternatif dan sebagainya. Nah sekarang mungkin FF itu juga bagaimana sebuah film handphone sekarang marak, bagaimana sebuah film blog sekarang marak, apalagi bicara lebih industrial lagi ada OTT, ada apa dan sebagainya. Nah kalau kita Quo Vadis FFI, arah kemana FFI, maka referensi itu sudah sangat jelas di dalam banyak catatan tentang arah dan tujuan penyelenggaraan FFI, termasuk formatnya, mekanismenya, tata laksana penyelenggaraannya, dan sebagainya.